Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhi Saleh, NIM 224110402323, dan saya hormati pada Bapak Mujibur Rahman selaku pembimbing mata kuliah pendidikan moderasi Islam, dan saya ingin menjawab soal UASnya. Yang pertama, definisi faham radikal. Radikalisme adalah faham atau ideologi yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan. B. Indikator tanda-tanda terpapar faham radikal terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. C. Implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Jawab: mengaburkan, menghilangkan, bahkan menyesatkan bangsa atau sejarah bangsa, menghancurkan budaya dan mengadu domba di antara anak bangsa. D. Deskripsikan konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme, iaitu melakukan perkumpulan tokoh agama menyampaikan dengan baik tentang bahayanya radikalisme dan menyampaikan pentingnya toleransi. E. Deskripsikan konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme. Jawab: memberi pahaman tentang bahayanya radikalisme dan menanamkan sikap toleransi terhadap masyarakat, memberikan penelitian lalu penanggulangannya. Radikalisme membatasi hal-hal yang berbau radikalisme demi menjaga keutuhannya. Soal yang kedua, apakah agama Islam mempunyai genealogi moderat? Jelaskan. Jawab: Islam sebagai agama rahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya kaum muslimin sebagai umat yang wasatan, yakni mampu menjadi penengah. Ayat di atas menunjukkan bahawa umat Islam disebut ummatul wasatan, umat penengah yang serasi dan seimbang kerana mampu memadukan dua kutub agama terdahulu, iaitu sikap keberagamaan Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Hal ini membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa menjadi penengah, tidak terpengaruh oleh sikap keberagamaan umat terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Soal yang ketiga, deskripsikan regulasi terkait moderasi beragama Islam di Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara yang memuat banyak sekali keberagamaan yang terdiri dari keberagamaan suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Dewasa ini seringkali diterpa isu tentang radikalisme, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi telur, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak
ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujuran, kebencian hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Oleh kerana pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita, umat beragama serta menyebarluaskan gerakan ini, jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antara umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Soal yang keempat, deskripsikan urgensi makul PME yang saudara rasakan. Urgensi makul pendidikan moderasi Islam sangat penting sekali bagi kita para mahasiswa untuk selalu mengingat bahwasanya Islam mengajarkan toleransi yang kuat dan tidak boleh berbuat radikalisme, kerana itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Islam, lalu pentingnya bermoderasi adalah agar hati kita lapang menerima perbezaan pendapat sehingga kita bisa semakin bijak dalam bersikap. Jadi alhamdulillah yang mana kita sudah membaca UAS kita pada malam ini. Jika saya ada salah maupun tersilap, harap cucur air kemaafan kepada saya. Bagi saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.